Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat rahmat, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, di hari yang penuh dengan berkah ini, 1 Syawal 1446 Hijriah, kita berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah untuk bertakbir, bertahmid, bertahlil, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Setelah sebulan kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, hari ini kita berkumpul untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mudah-mudahan harapan kita, semua ibadah yang telah kita lakukan, yang sedang kita lakukan, dan yang akan kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang makbulah dan mabrurah di sisinya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, Idul Fitri bukan sekedar hari kemenangan setelah saum, tetapi titik puncak dari perjalanan spiritual kita sebagai seorang muslim menuju kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah, kembali menjadi hamba yang dicintainya, hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia itu diciptakan menjadi makhluk yang paling mulia. Di dalam Quran surat Al-Isra, Allah berfirman ayat 70, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walaqad karramna bani Adama. Dan benar-benar sungguh kami memuliakan anak keturunan Adam. Jadi manusia ketika Allah ciptakan berada dalam kemuliaan. Maka pada hari ini, hari Fitri, marilah kita tadaburi bagaimana kita menjaga kemuliaan yang telah Allah anugerahkan. Bagaimana kita kembali kepada fitrah kemuliaan yang sesungguhnya. Hadirin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Orang yang mulia bukanlah orang yang dimana-mana dimuliakan oleh banyak orang, tetapi orang yang mulia adalah orang yang senantiasa berbuat kemuliaan. Jadi orang mulia itu subjek, pelaku. Orang mulia bukan objek. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat 13, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian di ujung ayatnya Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah siapa? Atqakum, adalah orang yang paling takwa. Dalam hadis Sahih Bukhari nomor hadis 4689, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia itu? Qala, Rasulullah SAW beliau menjawab, akramuhum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah, atqakum, adalah orang yang paling takwa. Jadi berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, ternyata jawabannya sama. Orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Jadi mulia dan tidaknya seseorang tidak ada hubungan dengan bagaimana ia diperlakukan di tengah masyarakat, dipuji dan dihormati. Tetapi dia akan menjadi mulia ketika dia melakukan perbuatan mulia, yaitu berupa amal takwa. Dari hadis dan ayat Al-Quran, kita bisa mengetahui bahwa kemuliaan manusia tidak diukur dari keturunannya. Kemuliaan manusia tidak diukur dari hartanya, dari jabatannya, dari kepopularitasannya.
dari status sosialnya, dari gelar-gelar akademiknya. Tapi kemuliaan manusia diukur sejauh mana ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, karena kemuliaan itu ada pada ketakwaan, sehingga orang yang mulia itu bisa ada di mana saja, asal kata kuncinya takwa. Ketika kita diberikan kekayaan yang melimpah, jadikanlah kekayaan itu sebagai jalan takwa kepada Allah. Pasti kita akan menjadi orang yang mulia di hadapan Allah. Tapi kalau tidak, kekayaan tidak dijadikan sebagai jalan takwa, maka orang itu akan terhina. Orang yang kaya dan takwa, contohnya Nabi Sulaiman, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Mereka diberikan kekayaan oleh Allah, tapi dijadikan kekayaannya itu sebagai jalan takwa sehingga mulia. Ada juga orang yang diberikan kekayaan oleh Allah melimpah, tetapi kekayaannya itu tidak dijadikan sebagai jalan takwa, maka menjadi hina. Seperti di zaman dulu dalam surat Al-Qasas 78, Qarun, beliau diberikan anugerah oleh Allah kekayaan yang banyak, tapi tidak dijadikan sebagai jalan takwa sehingga jadi hina. Di zaman Nabi ada sahabat namanya Sa'labah, diberikan kekayaan tapi tidak dijadikan sebagai jalan takwa, dia pun jadi hina. Ketika diuji dengan kemiskinan, jadikanlah kemiskinan ini pun sebagai jalan takwa, pasti mulia. Seperti Abu Hurairah, Uwais Al-Qarni, mereka adalah orang yang diuji dengan sedikit harta tetapi dijadikan sebagai jalan takwa, maka menjadi mulia. Tapi kalau tidak, maka akan jadi hina. Sebagaimana Musailamah Al-Kadzab, orang yang diuji dengan kekurangan harta tetapi malah mengaku menjadi nabi palsu, maka dia jadi hina. Ketika diberikan kesehatan, jadikanlah kesehatan ini sebagai jalan takwa, pasti kita mulia. Seperti Nabi Yusuf, Salman Al-Farisi, kalau tidak takwa, sehatnya dijadikan sebagai jalan kemaksiatan, maka jadi hina. Seperti Abu Jahal, ketika diuji sakit, jadikanlah sakit ini sebagai jalan takwa pada Allah, maka kita pun dengan sakit akan bisa mulia. Sebagaimana Nabi Ayub alaihissalam, beliau diuji dengan sakit sampai belasan tahun, tapi dijadikan sakitnya ini sebagai jalan takwa, maka Allah memuliakan semulia-mulianya. Tapi ketika kita sakit malah bermaksiat pada Allah, tidak ridho dengan ketentuan Allah, maka kita akan hina sehina-hinanya. Seperti akhir hidup Abu Lahab yang sakitnya tidak ada yang ngurus. Kenapa? Karena dia tidak dijadikan sakitnya itu jalan takwa pada Allah. Ketika diberikan kekuasaan, jadikanlah kekuasaan ini sebagai jalan takwa pada Allah, maka pasti jadi mulia. Seperti Nabi Sulaiman, Umar bin Abdul Aziz, dan termasuk Khulafaur Rasyidin yang diberikan kekuasaannya yang dijadikan sebagai jalan takwa, maka jadi mulia. Tapi ketika kekuasaannya ini bukan dijadikan sebagai jalan takwa, malah menjadi bentuk kesombongan, maka Allah akan menghinakan sehina-hinanya, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun, Namrud, maka Allah pun menghinakan dengan kekuasaannya. Ketika kita jadi orang biasa atau rakyat biasa yang tidak punya jabatan, jadikanlah ketentuan Allah itu sebagai jalan takwa, maka kita akan mulia. Sebagaimana Bilal bin Rabah, beliau tidak punya jabatan, masyarakat biasa, tapi Nabi suatu saat pernah mengatakan, nanti yang akan menggandengku untuk masuk surga pertama kali seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah, karena Bilal menjadikan ketentuan Allah sebagai jalan takwa. Tapi ketika kita menjadi masyarakat biasa, tidak punya jabatan, tapi dijadikan sebagai tempat bermaksiat pada Allah, maka kita akan dihinakan sehina-hinanya oleh Allah. Sebagaimana yang terjadi pada Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak punya jabatan tapi dia menjadi seorang munafik, sehingga Allah menghinakan dia. Hadirin ikhwat iman rahimakumullah, maka takwa itu ada 1001 jalan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan apapun kondisi kita, itu akan bisa membuat kita mulia. Oleh karena itulah hadirin rahimakumullah, karena takwa menjadi ukuran dan standar kemuliaan manusia. Lalu apa hakikat takwa?
Takwa itu dalam kitab-kitab bahasa Arab, contohnya misalkan dalam Lisanul Arab, dalam Maqayisul Lughah, takwa itu berasal dari kata al-wiqayah, menjaga diri dari sesuatu yang akan membahayakan kita. Itu namanya takwa. Jadi takwa menjaga diri kita dari sesuatu yang akan membuat kita bahaya dan celaka. Makanya seperti hadis dalam Sahih Bukhari nomor hadis 6058, Rasulullah bersabda, ittaqin naro walau bisyikki tamratin. Bertakwalah kalian dari api neraka walaupun hanya dengan satu biji kurma. Bagaimana caranya kita bertakwa dari api neraka? Maksudnya jagalah diri kita dari azab neraka walaupun kita bersedekah dengan satu biji kurma. Maka makna takwa di sini adalah menjaga diri kita agar jangan sampai terkena azab neraka. Secara lebih lanjut, Syekh Utsaimin dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, beliau dengan sangat jelas dan dalam menjelaskan tentang makna takwa secara istilah. Huwa ayyattakhidal insanu ma yaqihi min adzabillah. Yang disebut dengan takwa itu adalah seorang manusia mengambil sesuatu yang bisa melindunginya dari azab Allah. Walladzi yuqika min adzabillah, dan yang akan bisa melindungimu dari azab Allah apa? Fi'lu awamirillah, melaksanakan semua perintah Allah, wa tarku manuhya anhu, dan meninggalkan semua yang Allah larang. Maka itulah takwa. Takwa itu adalah menjaga diri kita dari adab Allah, dan yang bisa membuat kita terhindar dari adab Allah itu hanya dua: melaksanakan semua perintah Allah yang wajib dan yang sunnah, dan yang kedua meninggalkan semua larangan Allah baik yang haram ataupun yang makruh. Maka itulah hakikat takwa. Sehingga suatu saat Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Maka Ubay malah balik bertanya, wahai Umar, apakah kamu pernah melewati jalan yang banyak durinya? Maka Umar mengatakan, saya pernah. Lalu apa yang kamu lakukan? Saya pasti akan berjalan dengan hati-hati karena takut kaki saya terkena duri. Maka Ubay mengatakan, itulah takwa. Berarti takwa itu bukan sesuatu yang sifatnya otomatis, tapi takwa mesti ada kehati-hatian dan usaha. Jangan sampai setiap langkah dalam hidup kita masuk ke dalam kategori apa yang Allah haramkan. Jadi takwa itu hati-hati. Sehingga Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu adanya di sini. Wa yusiru ila sadrihi salasa marat. Beliau menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Intinya takwa di mana? Adanya di hati. Kenapa Nabi mengatakan takwa itu intinya di hati? Karena apa yang kita lihat dari amal anggota badan kita sebetulnya itu tidak menggambarkan takwa. Banyak orang munafik, mereka sholat, mereka saum, tapi hatinya membenci Allah dan Rasul. Maka Nabi kenapa mengatakan takwa itu intinya di sini, di hati kita. Ketika orang benar hatinya, ketika orang benar cintanya kepada Allah, maka pasti amal badannya juga akan benar. Jadi tidak mungkin ada orang yang hatinya benar tapi amalnya salah, tidak mungkin. Karena hati itu adalah ukuran. Ketika hatinya bersih, maka akan bersih pula seluruh anggota badannya. Ala wahyal qalbu, ingatlah itu adalah hati. Dalam diri kita ada segumpal daging yang kalau daging itu bagus, baguslah semua amal badan kita. Yang kalau segumpal daging itu rusak, rusaklah semua amal kita. Maka yang segumpal itu adalah hati kita. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian apa sih jalan yang paling cepat agar kita bisa sampai pada derajat takwa? Derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi. Maka jalan yang paling cepat mengantarkan kita pada derajat takwa yaitu ibadah di bulan Ramadan. Makanya kenapa ketika kita melaksanakan ibadah saum, ujungnya apa ayatnya? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang takwa. Sehingga kita akan mengetahui bahwa ciri ibadah saum kita diterima oleh Allah akan mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ibadah saum itu adalah ibadah yang dilakukan semuanya. Ciri-ciri orang yang takwa. Sehingga kita bisa paham bahwa orang yang benar saumnya atau yang disebut saumnya sampai derajat takwa, maka amal-amal yang dilakukan selama bulan Ramadan, dan itu adalah ciri orang yang takwa, akan dilanjutkan pada bulan-bulan setelahnya sampai bertemu lagi dengan Ramadan di tahun yang akan datang.
Lalu apa ciri orang yang takwa? Yang pertama, orang yang takwa itu pasti selalu terkait dengan ibadah saum. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Orang yang takwa adalah orang yang identik dengan ibadah saum. Ketika kita selesai Ramadan lalu tidak saum lagi, berhenti saja, maka berarti kita ibadah saum kita tidak sampai pada derajat takwa. Makanya kenapa Nabi bersabda, man shoma ramadhana summa atba'u sitan min sawalid kana kasyamid dahri. Barang siapa orang yang saum pada bulan Ramadan kemudian diikutkan dengan saum 6 hari di bulan Syawal, maka seperti saum setahun penuh. Hadirin rahimakumullah, orang yang takwa itu hidupnya tidak akan pernah lepas daripada ibadah saum. Kenapa? Nabi bersabda, sumu tasihu, saumlah pasti sehat. Sehat secara apa? Dua, sehat secara jasmani dan sehat secara ruhani. Jasmani kita akan sehat dengan ibadah saum. Kata ahli kesehatan abad ini, bahkan dokter di Jepang sampai meneliti apa hikmah dan faedahnya saum bagi kesehatan kita. Dalam diri kita itu ya, kalau kita makannya jelek, karena seorang muslim makan itu bukan hanya halal, tapi harus halalan thayyiban. Tidak boleh yang tidak thayyib. Ketika kita makan yang tidak thayyib, maka akan terjadi namanya sel zombie. Sel zombie inilah yang kemudian akan merusak seluruh organ-organ tubuh kita. Sehingga nanti ketika kita makannya terlalu banyak dan buruk yang kita makan, maka akan terjadi berbagai macam penyakit, obesitas, kanker, penyakit diabetes, jantung, stroke. Itu semuanya diakibatkan karena pola makan kita yang jelek. Sel itu merusak organ saraf kita. Ternyata ajaibnya, ketika perut kita kosong karena saum, maka sel zombie itu akan habis dan bersih. Sehingga Nabi mengatakan sumu tasihu, saumlah pasti sehat. Ketika kita punya penyakit apapun saum. Makanya kenapa kalau orang mau dioperasi harus saum dulu. Di situ ada hikmah kesehatan. Apakah kita akan menunggu saum kalau ketika kita akan dioperasi? Lebih baik ketika kita badan kita sehat, saum. Makanya kenapa Rasulullah SAW, beliau itu adalah pribadi yang paling sehat. Seumur hidupnya hanya sakit 2 kali, ketika perang Uhud dan ketika akan meninggal dunia. Apa yang membuat beliau sehat? Karena beliau rajin saum. Dan ibadah saum ini adalah ibadah yang menjadi karakter orang yang takwa. Secara ruhani, maka kosongnya perut kita akan membuat nafsu kita mudah dikendalikan. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, lisoimi farhatani, bagi orang yang saum akan mendapatkan 2 kebahagiaan, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bahagia ketika dia berbuka dan bahagia ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Hanya orang yang saum saja yang Allah izinkan untuk bertemu dengan Allah. Makanya orang yang bertakwa itu akan senantiasa membiasakan ibadah saum dalam kehidupannya. Apakah saum Senin Kamis, apakah saum 13, 14, 15 di tiap bulan di bulan Hijriah. Ciri yang kedua, salat malam atau salat tahajud. Orang yang takwa itu tidak pernah lepas dari salat tahajud. Wa kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Ad-Dzariyat ayat 15 sampai 17. Orang yang takwa itu orang yang tidurnya di waktu malam itu sedikit. Untuk apa? Untuk salat tahajud. Maka kenapa kita di bulan Ramadan dibiasakan salat tarawih? Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena orang takwa itu tidak pernah lepas dari ibadah salat tahajud. Bahkan fadilah tahajud ini Rasulullah sampai menyatakan wasallu bilail wa nasuniyam tadkhulul jannah bisalam. Salatlah pada malam hari ketika manusia sedang tidur, maksudnya salat tahajud, pasti kamu masuk surga dalam keadaan selamat. Pasti masuk surga dalam keadaan selamat. Ini yang kedua, sholat malam. Dan sholat tahajud itu merupakan standar tinggi. Jadi kalau orang terbiasa sholat tahajud, pasti sholat 5 waktunya selalu tepat waktu. Pasti selalu berjamaah di masjid. Pasti menjaga wudhunya. Kenapa? Karena tahajud itu standar tingkat tinggi ketakwaan. Jadi kalau orang sudah terbiasa dengan sholat malam, pasti sholat 5 waktunya terjaga, tepat waktu, berjamaah di masjid, itu sudah pasti. Karena kalau orang tidak bisa menjaga sholat 5 waktu tepat waktu di masjid, dia akan berat sholat tahajud.
Orang yang dimudahkan oleh Allah bangun di sepertiga malam terakhir hanya orang-orang pilihan, dan itulah orang yang takwa. Maka hadirin, ketika kita selesai Ramadan dan Allah mudahkan kita untuk bangun melaksanakan sholat tahajud, kita harus bersyukur. Berarti Allah telah memilih kita untuk menjadi bagian orang-orang yang takwa. Ciri yang ketiga, orang takwa itu orang yang selalu bangun di waktu sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Makanya kenapa kita ketika kita saum kemarin selama sebulan penuh, kita harus sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Nabi sampai menganjurkan harus sahur, walaupun kita kuat saum tidak sahur dulu, tapi harus sahur. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah kita dibiasakan, ditarbiyah oleh Allah agar selalu bangun di sepertiga malam terakhir. Yang nanti selesai Ramadan, kebiasaan bangun di waktu sahurnya yang asalnya makan dirubah menjadi sholat tahajud, sehingga tidak berat lagi. Yang keempat, ciri orang yang takwa adalah selalu terikat dengan Al-Quran, tadarus Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi siapa? Bagi orang yang takwa. Orang yang takwa hidupnya tidak lepas dari Quran, selalu tadarus Quran. Apakah dengan cara membacanya, menghafalnya, tadabur, memahaminya, mengamalkannya dan menyampaikannya, hidupnya selalu berkaitan dengan Quran. Maka ketika kita selesai Ramadan, selesai pula tadarus Quran, tidak ada lagi target harus membaca berapa juz per hari, maka berarti kita tidak termasuk orang yang takwa. Tapi begitu selesai Ramadan, karena Syawal itu, hadirin rahimakumullah, artinya adalah meningkat. Secara bahasa Arab Syawal itu meningkat. Jadi kenapa disebut Syawal? Bulan untuk meningkatkan amal kita. Kemudian yang kelima, ciri orang yang takwa itu adalah selalu sedekah dan infak. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai. Orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang dan sempit. Makanya Nabi Muhammad ketika masuk bulan Ramadan, beliau itu menjadi orang yang sangat amat dermawan sekali. Bahkan salah satu di antara fadilah daripada infak dan sedekah ini, Rasulullah sampai menyatakan ada satu keajaiban. Inna shadaqata la tadfa'u an ahlil bala. Sesungguhnya sedekah itu pasti akan mencegah pelakunya dari bala. Ketika kita sedekah, maka bala, musibah yang akan menimpa kita itu Allah hindarkan. Bahkan Nabi menyatakan wa anil mayiti adzabil qabri, dari mayat akan terhindar dari siksa kubur. Maka sedekah dan infak yang kita keluarkan, selain daripada menyucikan hati kita, akan bisa menolak bala dan akan menyebabkan kita terhindar dari azab kubur. Kemudian yang keenam, menahan marah dan memaafkan. Ciri orang yang takwa. Wal qadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang senantiasa bisa menahan marahnya dan memaafkan kesalahan orang. Makanya ketika kita saum tapi tidak bisa menahan lisan kita dari berkata yang kasar, yang kotor, maka saumnya tidak bernilai. Karena orang takwa itu adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya. Sehingga kenapa ibadah saum identik dengan takwa? Karena salah satu ciri orang yang takwa bisa menahan marahnya dan bisa memaafkan kesalahan orang. Hadirin rahimakumullah, ada hadis yang luar biasa. Ada 3 amal. Yang amal ini adalah akhlak yang paling mulia dunia dan akhirat. Hisabannya akan mudah, dimasukkan ke surga dengan rahmatnya, bahkan akan dibangunkan istana di surga. Yang 3 amal ini apa? Yang pertama, sil man qata'aka. Sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang memutuskanmu. Yang kedua, wa'ati man haramaka. Dan berilah orang yang tidak mau memberi kepadamu. Dan yang ketiga, wa'fu amman dolamaka. Maafkanlah siapapun yang telah mendolimimu. Maka di hari fitri ini kita harus banyak melepaskan. Ada orang yang telah menyakiti kita, kalau kita ingin termasuk derajat orang yang takwa, maafkan. Maafkan. Kenapa? Karena kalau ada emosi dalam diri kita, kita kesal pada seseorang, dendam pada seseorang, maka rasa kesal itulah yang kemudian akan menjadi penyakit yang tersimpan dalam diri kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, yang terakhir, orang yang takwa itu tidak pernah lepas dari zikir dan istighfar. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim. Orang yang takwa apabila mereka melakukan perbuatan dosa dan keji, mereka segera ingat pada Allah dan segera beristighfar. Jadi hidupnya itu penuh dengan kalimat-kalimat thayyibah dan zikir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Terakhir hadirin jamaah rahimakumullah, lalu apa sih sebetulnya fadilah atau keutamaan dari orang yang takwa? Yang pertama, Allah akan menyediakan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita tidak mungkin lepas dari masalah, tapi ketika kita takwa, Allah jamin kita akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah hidup kita. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa dan melipat gandakan pahala. Kalau kita takwa, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi. Siapa yang takwa, Allah akan hapus dosa-dosanya, wa yu'dim lahu ajran, dan Allah akan melipat gandakan setiap amal perbuatannya. Yang keempat dan kelima, Allah akan mencintai orang yang takwa. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah itu sangat cinta orang yang takwa. Derajat apalagi yang lebih tinggi daripada derajat ketika Allah mencintai kita. Bahkan orang yang takwa itu dalam surat Al-Baqarah 194, wa innallaha lama'al muttaqin, dan sesungguhnya Allah selalu menyertai orang-orang yang takwa. Bahkan yang luar biasa, orang yang takwa itu akan Allah berikan kemampuan memahami kebenaran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarkan ilmu kepadamu. Bahkan dalam surat Al-Anfal, Allah akan memberikan kepada orang yang bertakwa itu adalah furqan. Furqan itu kemampuan membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sehingga hidupnya selalu ada dalam jalan kebenaran. Dan yang terakhir, hadirin rahimakumullah, orang yang takwa dijamin masuk surga dan dijauhkan dari neraka. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Hanya orang-orang yang takwa sajalah yang akan ada di dalam surga-surga dan mata air surga. Kalau kita baru jadi orang yang beriman, baru kabar gembira. Wa basyiril ladina amanu. Tapi kalau sudah sampai level orang yang takwa, itu sudah fi jannatin, di dalam. Orang yang takwa itu adalah orang yang pasti dijamin oleh Allah masuk surga. Hadirin jamaah ikhwati rahimakumullah, Allahu akbar walillahil hamd. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang kita lakukan benar-benar bisa mengantarkan kita menjadi derajat orang yang bertakwa, sehingga ketakwaan kita tidak hanya di bulan Ramadan tapi berlanjut sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam teriring doa, taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita semua, khususnya ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.